Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Pakuna, NIM 22112033, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari Bapak Adrian Dikasim, mata kuliah Fikih Muamalah. Jadi di video ini saya akan menjawab beberapa materi tentang hiwalah. Saya berharap Anda semua dapat memahami apa jawaban saya. Nah, pertanyaan yang pertama, jelaskan tentang hiwalah dan contohnya. Nah, hiwalah adalah akad memindahkan tanggung jawab, membayar hutang dari orang yang berhutang atau muhil kepada orang lain atau muhil alaih untuk membayar utangnya kepada orang yang memutanginya atau muhal. Contohnya itu adalah si A meminjamkan uang 2.000 kepada si B, sedangkan si B memiliki piutang terhadap si C dengan jumlah yang sama, yakni 2.000. Dan ketika si A menagih hutangnya terhadap si B berkata, si C memiliki hutang sejumlah 2.000 kepadaku dan engkau dapat menagih kepadanya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum hiwalah dan berilah dasar hukumnya. Hukum hiwalah di dalam agama Islam diperbolehkan. Dan dasar hukumnya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman, faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adli. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, jelaskan rukun hiwalah dan syarat-syaratnya. Rukun hiwalah terdiri dari muhil atau orang yang berutang, muhal orang yang meminjamkan utang, dan muhal alai orang yang menanggung pembayaran utang. Hiwalah dapat dipandang sah jika terpenuhi beberapa syarat, yaitu para pihak yang terlibat di dalam hiwalah memiliki kecakapan melakukan tindakan hukum atau balik, berakal, dan rusyd. Kedua, utang piutang yang akan dialihkan harus jelas jumlahnya. Ketiga, ada bukti-bukti utang piutang antara muhil yang berutang dan muhal orang yang memutangi, atau utang piutang itu dipastikan sudah terjadi. Yang keempat, pengalihan utang piutang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Yang kelima, harus ada kesamaan antara jenis maupun kadarnya, waktu jatuh tempo pembayarannya jika pengalihan utang itu dalam bentuk al-hiwalah al-muqayyadah. Semua ulama fikih sepakat bahwa baik utang pihak pertama kepada pihak kedua maupun utang pihak ketiga kepada pihak pertama mestilah sama jumlahnya dan kualitasnya. Jika pengalihan utang itu berbentuk al-hiwalah al-mutlaqah, menurut mazhab Hanafi, maka kedua utang itu tidak harus sama, baik jumlah maupun kualitasnya. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Sebutkan dan jelaskan macam-macam hiwalah dan berilah contoh. Hiwalah dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang, maka pemindahan disebut hiwalah al-haq atau pemindahan hak. Yang kedua, jika yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah ad-dain atau pemindahan hutang. Sisi lain hiwalah terbagi menjadi dua, yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut al-hiwalah al-muqayyadah, dan pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut al-hiwalah al-mutlaqah. Nah, contoh al-hiwalah al-muqayyadah itu yang pertama, Aziza memberi pinjaman berpiutang kepada Gesya sebesar 2 juta rupiah, sedangkan Gesya mempunyai piutang kepada Ridho juga sebesar 2 juta. Nah, Gesya memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang terdapat pada Ridho kepada Aziza ganti dari pembayaran utang Gesya kepada Aziza. Nah, contoh dari al-hiwalah al-mutlaqah ini yaitu Andini berhutang kepada Jana sebesar 1 juta rupiah.
Gunawan berhutang kepada Andini juga sebesar 1 juta rupiah. Andini mengalihkan utangnya kepada Gunawan sehingga Gunawan berkewajiban membayar utang Andini kepada Jana, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan utang itu sebagai ganti dari pembayaran utang Gunawan kepada Andini. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, yang kelima, bagaimana akibat hukum hiwalah? Akibat hukum setelah terjadi akad hiwalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumhur ulama menetapkan bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar utang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas atau dipandang telah selesai. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama masih ada selama pihak ketiga melunasi utangnya kepada pihak kedua. Hal ini karena dipandang akad hiwalah adalah akad yang didasari saling percaya, bukan semata-mata pengalihan atau hak kewajiban. Nah, yang kedua, akad hiwalah mengakibatkan pihak kedua untuk menuntut kewajiban pembayaran utang kepada pihak ketiga. Yang ketiga, bagi mazhab Hanafi, jika jumlah utang piutang antara ketiga pihak tidak sama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga masih tetap berlaku. Itulah jawaban saya tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika ada yang kurang setuju dengan jawaban saya, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi orang-orang yang ingin belajar tentang hiwalah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.